untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Ini sebenarnya ada 3 utama ya, rasio yang biasanya dibahas oleh para analis atau konsultan, mulai dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Ini ada tambahan dari saya yaitu cash flow dari operating activity ratio, CFO ratio. Kita bahas satu-satu. Current ratio itu simple, current asset dibagi dengan total current liability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yaitu current liability adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Misalnya kayak utang dia ke supplier, ke vendor, atau utang gaji karyawan. Kemudian kalau misalnya hasil rasionya di atas 1 ya, itu dianggap sehat. Berarti oke, current asetnya bisa ngebiayai kewajiban perusahaan kurang dari 1 tahun. Ini lebih dari 1 kali, itu oke. Berarti. Tapi kalau rasio terlalu tinggi, misalnya 2, 4, 5, itu bisa nunjukin bahwa perusahaan ini kelebihan aset lancar, yang mana itu kemampuan manajemen dalam manage cash flow-nya itu inefisien ya, nggak terlalu oke. Yang mana balik lagi bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih produktif ya. Kemudian quick ratio ini lebih detail lagi. Kalau tadi current asset itu berarti semua aset yang bisa diliquidkan jadi cash kurang dari 3 bulan, ini kita take out bagian inventory-nya. Karena dalam inventory itu ada kemungkinan persediaan macet ya, stok macet, yang mana itu tidak bisa menghasilkan cash dalam jangka waktu cepat ya, harus dijual atau bahkan mungkin jual rugi. Yang mana ini dalam perhitungan current ratio tadi itu jadi tidak akurat. Nah, makanya dimunculkan quick ratio. Dalam quick ratio ini ya, kalau lebih dari 1, ini likuiditasnya kuat ya, tanpa memperhitungkan persediaan tentunya. Dan lebih relevan untuk bisnis dengan persediaan yang lambat. Mungkin kurang cocok untuk FMCG, tapi ada beberapa perusahaan misalnya jualan alat-alat berat kayak gitu, jualan mobil ya, atau real estate kayak gitu, mungkin bisa jadi quick ratio ini lebih relevan ya. Kemudian terakhir adalah cash ratio. Cash ratio ini lebih detail lagi ya, karena ini hanya dia mengconsider bagian cash and cash equivalent. Dia take out bagian inventory, dia take out bagian account receivable, dan dia take out bagian other current liabilities lainnya. Cuman cash and cash equivalent, yaitu kas dan setara kas ya, yang mana itu dibagi dengan current liability. Rasio di atas 1 itu dianggap sangat liquid. Di atas setengah pun juga masih oke, karena biasanya current liability itu kewajibannya tuh nggak nunggu setahun ya, kadang mungkin 3 bulan atau 6 bulan itu udah harus dilunasi. Jadi which is oke kayak gitu. Tapi terlalu tinggi bisa menunjukkan kas yang nganggur itu terlalu banyak, sehingga dianggap manajemen itu kurang produktif dalam memanage ya, menggunakan cash-nya. Ini tambahan dari saya, operating cash flow, CFO to current liability. Kenapa ini penting ya bagi saya sebagai analis dan juga pemenang di CFA Research Equity di Jepang pada beberapa tahun yang lalu. Ini adalah karena ini cash yang dihasilkan dari main atau core business, yaitu dapat duit dari pelanggan, kemudian dikurangi dengan duit yang dibayar kepada vendor, supplier, dan juga gaji karyawan gitu. Jadi ini benar-benar cash untuk bisnis. Sedangkan kalau tadi cash and cash equivalent atau yang lainnya itu bisa jadi cashnya itu campuran dari misalnya reinvestasi dari investor atau shareholders, dan juga misalnya uang dari financing dari bank misalnya. Nah, itu udah kecampur. Padahal uang itu mungkin harusnya dipakai untuk kebutuhan aset jangka panjang atau liabilities jangka panjang. Nah, di sini kalau misalnya nilainya lebih dari 1, berarti kemampuan bayar kewajiban jangka pendeknya oke ya.